Haleluya, haleluya, haleluya. Salam di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan pada saat ini. Saudaraku, renungan pada saat ini adalah menu bagi orang-orang dewasa. Mengapa saya sebutkan ini menu bagi orang-orang yang dewasa? Oleh karena firman Tuhan ini akan memanggil rasa tanggung jawab kita. Firman Tuhan pada kali ini akan mengingatkan kita bahwa mengiring Tuhan itu harus bergerak semakin hari semakin dewasa. Memang sebagaimana bayi jasmani, tidak ada manusia lahir langsung dewasa. Semua manusia lahir pasti melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya. Demikian pula kita di dalam Tuhan secara rohani, kita dilahirkan kembali sebagai bayi rohani, tetapi kemudian tidak terus menjadi bayi, kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Dan keberadaan orang-orang dewasa dalam satu komunitas itu akan membawa perbedaan. Karena anak-anak cenderung menjadi beban. Mereka hanya memikirkan kesenangan sendiri, mereka tidak sadar akan tanggung jawabnya, apalagi kemudian mereka mengambil tanggung jawab, namanya juga anak kecil. Mereka hanya bisa menikmati apa yang ada, bergembira, ya. Mereka tidak sadar akan situasi apakah berbahaya ataukah tidak. Namanya anak-anak, ya. Tetapi yang membuat perbedaan di dalam satu komunitas itu adalah orang-orang dewasa. Karena dewasa artinya menyadari tanggung jawabnya. Dewasa artinya menyadari perannya. Dewasa artinya bahwa dia hidup bukan untuk dirinya, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Dewasa artinya mengambil tanggung jawab. Itu tanda-tanda kedewasaan. Setiap kita, setiap pagi, bangun pagi, pasti kita bertambah tua satu hari. Tetapi belum tentu kita bertambah dewasa, bukan? Karena dewasa itu adalah sebuah pilihan sikap. Dewasa adalah suatu pertumbuhan dalam cara berpikir, di dalam cara menalar, di dalam cara bersikap dan bertindak. Seorang yang dewasa itu, dia menyadari apa yang menjadi perannya. Saudara, kalau kita ingat setiap kali kita datang berbakti di gereja, ya, jangan tersinggung ya saudaraku, tetapi kita melihatkan ada orang yang buang sampah di gereja. Ada juga orang yang melihat ada sampah di gereja, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun, karena menurut dia itu adalah urusan orang lain. Dan ada juga orang yang segera bertindak, dia mengambil tempat sampah, dia membersihkan gereja. Jadi kalau setiap kali kita datang ke gereja, gereja bersih, itu karena ada yang membersihkan. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tugasnya, mengerti tanggung jawabnya, ada kerelaan di dalam hatinya, dan mereka mengambil tanggung jawab itu. Itu tanda-tanda kedewasaan. Di dalam satu rumah tangga, kalau semua anggotanya kekanak-kanakan, rumah tangga tidak akan kuat dan tidak akan mengalami kemajuan. Sebab semua lepas tanggung jawab. Di dalam satu gereja pun demikian. Kalau kebanyakan jemaat adalah jemaat kanak-kanak, maka kemudian pekerjaan hamba Tuhan menjadi terlalu berat. Oleh karena dia harus memikul semua tanggung jawabnya sendiri. Dalam satu perusahaan pun demikian. Kalau karyawannya itu semuanya bermentalkan kanak-kanak meskipun umurnya sudah tua, dan kemudian banyak tanggung jawab yang terbengkelai. Bahkan Rasul Paulus pun pernah dia menyampaikan kepada satu jemaat bahwa kalau dilihat dari lamanya kamu ikut Tuhan, mestinya kamu semua sudah dewasa. Tetapi sampai sekarang aku belum bisa ngajak kamu ngomong sebagaimana orang dewasa. Lihat saja kelakuan kamu satu dengan yang lain. Ada dengki, ada iri, ada saling menjatuhkan, dan segala macam. Merupakan ciri-ciri sifat anak-anak. Dan dalam suatu bangsa, saudaraku, kalau di dalamnya banyak orang yang mengerti tanggung jawabnya,
dan mengambil tanggung jawab secara benar dan secara baik, secara profesional, maka negara itu akan segera maju. Dan sebaliknya, kalau kita melihat di kanan kiri, banyak rakyat yang sulit untuk diajak mengerti, sulit untuk diajak melakukan sikap-sikap yang benar, yang tepat, maka kemudian persoalan demi persoalan melanda bangsa itu dan semakin hari semakin berat. Saudaraku, renungan pada kali ini saya berikan judul Doa Mengubah Suatu Bangsa. Doa mengubah suatu bangsa. Lebih luas lagi, doa menentukan nasib suatu bangsa. Saudaraku, setiap kali kita pergi ke gereja, selain kita rindu untuk bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, ya, kita menerima hal-hal yang indah, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang ajaib yang datang dari sorga. Namun, sebagai jemaat yang dewasa, seharusnya selain kita rindu menerima sesuatu di dalam ibadah, di dalam gereja, kita pun perlu untuk mengingatkan diri kita, apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai jemaat yang dewasa. Selain kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta lawatan Tuhan, meminta Tuhan untuk mengerti keadaan kita, bahkan meminta Tuhan untuk bertindak atas nama kita. Kita pun sudah seharusnya sebagai jemaat yang dewasa, kita juga belajar mau mengerti kerinduan Tuhan. Kita juga mau belajar mengerti apa tanggung jawab dalam sebuah pelayanan. Dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa bagianku Tuhan? Karena aku adalah anggota tubuhmu, aku hidup, aku diberikan talenta, aku diberikan potensi oleh Tuhan, dan aku tidak mau menjadi anggota tubuh Kristus yang mati, apalagi mati, nganggur pun aku tidak mau Tuhan. Sebab inilah kesempatan bagiku untuk membalas kasih-Mu, untuk melakukan kehendak Bapa di bumi. Saudaraku, setiap kali kita pergi ke gereja, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa tugasku kali ini? Apa yang bisa kuperbuat untuk Tuhan dalam pekerjaan Tuhan? Saudaraku, itu adalah sikap seorang yang dewasa. Ya, haleluya. Bayangkan kalau semua jemaat dewasa, pekerjaan pelayanan akan lebih banyak yang bisa kita kerjakan. Saya seringkali mendapat banyak usul ya dari jemaat. Kenapa nggak bikin ini? Kenapa nggak bikin itu? Oh, puji Tuhan, itu usul baik sekali. Pertanyaannya, siapa yang mau mengerjakannya? Saya butuh tangan, bukan butuh mulut. Mulut sudah terlalu banyak yang usul. Siapa yang mau ikut mengerjakannya? Ini penting, saudaraku. Kalau kita rindu gereja kita lebih maju lagi, dibutuhkan lebih banyak lagi orang-orang yang dewasa. Jemaat yang dewasa, yang mengerti tugasnya, yang mau untuk mengambil tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dan kita sama-sama tahu, saudaraku, satu tanggung jawab yang sangat penting bagi gereja, bagi jemaat Tuhan, bagi Anda dan saya, ada banyak, tetapi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang berdoa. Berdoa adalah bentuk tanggung jawab. Paling minim adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Seorang yang tidak berdoa, dia tidak membuka berkat bahkan untuk dirinya sendiri. Dan kalau dirinya sendiri tidak dikasihi, maka sudah barang tentu dia tidak mungkin mengasihi sesamanya. Karena firman Tuhan Allah dengan jelas mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi seorang yang tidak peduli akan kerohaniannya, akan nasib dirinya, salah satunya dengan dia tidak membangun hidup doa di dalam dirinya, sudah pasti dia tidak akan mendoakan orang lain. Sebab dirinya sendiri pun tidak berdoa. Saudaraku, waktunya kita untuk bangkit di akhir zaman ini. Memang dinubuatkan bahwa 10 anak darah, 10-10-nya akan tertidur. Tetapi sebelum mereka tertidur, 5
anak darah yang bijak, mereka memiliki persediaan minyak. Dan itu yang membedakan setelah mereka bangun dari tidur. Celakalah kalau kita sudah tertidur dan tanpa memiliki cadangan minyak. Maka ketika sama-sama terbangun, maka kita akan termasuk anak darah yang bodoh itu. Saudaraku, kita tidak mau menggenapi hal itu. Kita mau menjadi bagian 5 anak darah yang bijak. Ya, haleluya. Mari kita lanjutkan. Tuhan telah memberitahu kita bahwa di hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang berbahaya, kejahatan berlipat kali. Bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kualitasnya. Tantangan terhadap iman kita juga berlipat ganda. Sudah seharusnya kekuatan kita pun berlipat kali ganda. Bagaimana nasib kita ketika tantangan hidup ini berlipat kali ganda, sementara kekuatan kita malah surut? Dan salah satu sumber kekuatan kita sama-sama tahu adalah doa. Doa. Itu sebabnya di depan saya katakan bahwa orang yang sudah tidak berdoa lagi, dia bahkan tidak peduli dirinya lemah, dan dia tidak peduli bahwa dia tidak siap menghadapi tantangan yang semakin berat. Saudara, itu baru berbicara tentang diri kita sendiri. Bagaimana dengan gereja? Gereja butuh doa. Hamba-hamba Tuhan butuh doa agar pewahyuan yang dari Tuhan datang kepada mereka ketika mereka mempersiapkan khotbah, dan agar khotbah itu memberkati jemaat. Di sini kita bisa menyimpulkan jemaat yang menginvestasikan doanya dengan baik akan sangat diberkati, sebab investasi doa itu akan kembali kepadanya dalam bentuk berkat-berkat ilahi. Banyak orang ingin datang ke gereja, rindu dilawat oleh Tuhan dengan kuasanya yang besar, tetapi tak seorang pun yang mau investasi doa, sehingga pelayanan berjalan nyaris tanpa kekuatan. Saudaraku, ketika Anda dan saya merindu bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam ibadah, di dalam kehidupan gereja kita, maka kita perlu untuk mengetahui bahwa kita tidak hanya bisa berharap, tetapi kita harus berdoa untuk itu. Haleluya. Sudah saya katakan di depan bahwa renungan kali ini adalah menu bagi orang-orang dewasa. Nah, saudaraku, ketika kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan tiba, akan datang masa-masa yang sukar, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita membaca firman Tuhan ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi membahas tentang akhir zaman yang semakin berbahaya itu baik. Tapi kalau hanya berhenti di situ, itu tidak cukup. Tidak akan membuat perubahan. Kemudian menguasai diri itu harus tidak menjadi panik, tidak menjadi khawatir, tetapi menjadi tenang. Tapi kalau berhenti hanya sampai tenang, itu pun tidak membawa dampak apapun. Kita diminta untuk menguasai diri dan tenang supaya dapat berdoa. Jadi yang penting di dalam ayat ini pada akhirnya adalah berdoa. Itu yang akan membawa kita menjadi berbeda di dalam keadaan yang berbahaya di akhir zaman ini. Saudaraku, jadi berdoa menjelang kedatangan Tuhan semakin mendekat, semakin hari semakin penting, semakin mendesak. Sedangkan kesibukan kita sebagai karyawan, sebagai
aktivis semakin banyak. Kita berpacu dengan waktu. Kemudian kita tidak boleh tergulung oleh kesibukan kita, sehingga kita tidak sempat untuk berdoa. Ya, saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi jangan bilang terlalu sibuk untuk berdoa. Jangan bilang begitu. Itu sudah terbalik. Kita harus mengatur segala sesuatunya agar kita masih bisa berdoa. Haleluya. Nah, kita tahu di dalam pelajaran Alkitab ada banyak jenis doa. Nah, doa seperti apa ya yang Tuhan mau kita panjatkan? Kita akan lihat ayatnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama-tama, aku menasihatkan. Jadi kita seringkali keliru. Kita mengira bahwa doa untuk pribadi, doa untuk kebutuhan kita sehari-hari, itu yang utama. Kalau kita masih kanak-kanak, ya. Tapi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan yang dewasa, kita perlu melihat ayat 1 ini. Di sana dikatakan, pertama-tama, jadi itu yang utama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, doa untuk orang lain itu disebut doa syafaat. Di depan tadi saya bilang bahwa orang dewasa hidupnya memberi dampak kepada orang lain. Memberi dampak kepada komunitas, memberi dampak kepada rumah tangganya, memberi dampak kepada perusahaannya, memberi dampak kepada bangsa dan negaranya. Saudara mengerti? Nah, ayat 2, urut-urutannya dalam doa syafaat ini, siapa yang harus didoakan lebih dahulu? Ayat 2, untuk raja-raja. Kalau di Indonesia, presiden. Untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Lihat, seringkali kita ingin menikmati hidup yang tenang dan tentram. Tetapi kita lupa bahwa itu adalah buah dari doa syafaat. Sebagai anak-anak Tuhan yang berangkat dewasa, mari kita mengerti bahwa buah itu dihasilkan oleh satu pohon. Kehidupan yang tenang dan tentram, pohonnya adalah doa syafaat. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Anda dan saya mau hidup berkenan kepada Allah, mari kita mulai berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu membuat kita berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Sampai ayat 3. Ya. Dalam perikop ini, saudaraku, kita diperintahkan untuk berdoa bagi banyak orang. Artinya apa? Kita tidak hidup egois. Bahkan kita percaya bahwa Allah memelihara kita, amin. Kemudian kita mulai berfungsi bagi orang lain. Allah mengasihi banyak orang. Allah rindu melawat mereka semua. Tetapi Allah tidak mungkin turun dari surga dalam wujud kealahannya untuk menghampiri mereka. Allah telah memberikan amanat agung kepada gereja. Dan amanat agung hanya bisa dipikul oleh jemaat yang dewasa. Jemaat yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Jemaat yang tidak puas dengan keselamatannya sendiri. Tetapi yang mengemban hati Yesus. Yang dia mengemban mau tahu hatinya Allah. Bahwa Allah rindu sebanyak mungkin orang diselamatkan. Dan dia membutuhkan orang-orang dewasa di dalam gereja yang diutus
Dan salah satunya adalah untuk berdoa. Untuk berdoa. Saudaraku, kita ingat kejadian 9/11 ya. Menara kembar di Amerika yang runtuh. Saya baca di dalam satu artikel bahwa ketika peristiwa itu terjadi, gereja mendadak penuh. Banyak orang yang selama ini tidak peduli gereja, mereka bergereja. Dan ketika hamba Tuhan mengajak mereka untuk berdoa syafaat bagi Amerika, mereka mudah sekali diajak berdoa. Mengapa? Sebab baru saja terjadi bencana yang mengejutkan, yang menghebohkan, yang menakutkan masyarakat Amerika. Dalam situasi seperti ini, mengajak mereka untuk berdoa bagi bangsa dan negara sangat mudah. Mereka kompak berdoa, berseru kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tetapi doa syafaat semacam ini itu adalah doa syafaat yang bersifat pertahanan. Keadaan yang buruk sudah terlanjur terjadi. Bencana sudah terlanjur terjadi. Baru tergopoh-gopoh untuk berdoa. Doa untuk recovery. Doa untuk pemulihan. Sedangkan yang Tuhan maksudkan tentang doa syafaat, nanti kita akan pelajari di bawah adalah bahwa doa itu bersifat pencegahan. Karena ada yang berdoa, malapetaka tidak jadi. Karena ada yang berdoa, kejahatan ditolak. Karena ada yang berdoa, semua siasat iblis dihancurkan, sehingga tidak perlu terjadi. Ini yang disebut sebagai doa pencegahan. Doa syafaat yang sifatnya menyerang. Namun kenyataannya, saudara, setelah beberapa minggu berlalu dari peristiwa 9/11, beberapa bulan berlalu, efek kejut sudah mulai lenyap, kembali gereja kosong. Kembali mereka bekerja dalam kesibukan bisnis masing-masing. Gereja yang kosong bukanlah keadaan yang wajar. Kalau kita berpikir bahwa doa anak-anak Tuhan di dalam gereja itu adalah bersifat mencegah peristiwa-peristiwa buruk dan mengundang berkat-berkat Allah turun atas suatu bangsa. Jika gereja tetap menjalankan tugasnya sebagai pendoa syafaat bagi suatu kota, bagi suatu bangsa, firman Allah menjelaskan nanti di dalam ayat-ayat berikutnya bahwa perlindungan Allah itu akan nyata. Damai sejahtera itu akan dinikmati oleh kota itu dan dinikmati oleh bangsa itu. Sehingga judul dari khotbah ini adalah doa menentukan nasib suatu bangsa. Bahkan doa bisa mengubah nasib suatu bangsa. Nah, ada beberapa ayat yang kita akan lihat di dalam hal ini, saudaraku ya. Kita buka di dalam kitab Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Yehezkiel 22 ayat 30. Bagaimana Tuhan begitu prihatin tentang doa syafaat ini pada waktu itu ya. Kita baca, saudara. Aku mencari di tengah-tengah mereka satu orang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Apakah Tuhan menyampaikan ini dengan sukacita? Tidak. Tuhan itu tidak hobi menjatuhkan hukuman dan malapetaka. Tuhan terpaksa melakukan itu karena keadilannya. Jadi sebelum hukuman dijatuhkan kepada satu bangsa, Tuhan mencari seseorang yang mau berdiri di antara bangsa itu dengan Tuhan untuk mendamaikan bangsa ini. Untuk memohonkan ampun kepada Tuhan tentang dosa-dosa bangsa itu. Dan ketika Tuhan mencari satu orang saja, pada waktu itu ternyata tidak ada. Dan kalau satu orang pun tidak ada yang rela untuk berdiri bagi bangsa, berdiri bagi gereja,
berdiri bagi perusahaan, berdiri bagi keluarga. Kemudian ketika harus ada kemusnahan, maka tidak ada yang menahannya. Kita renungkan sejenak, saudaraku. Dalam keluarga Anda, siapa pendoa syafaat untuk keluarga? Siapa yang berdiri di antara Allah dengan keluargamu? Seharusnya para suami. Tetapi kalau suami-suami kekanak-kanakan, keluarga itu tidak tertolong. Dibantu oleh para istri. Itu sebabnya istri disebut penolong yang sepadan. Dan berbahagialah satu keluarga kalau seluruh isi keluarga adalah pendoa syafaat. Mereka orang-orang yang mengerti berdoa. Berdoa untuk keluarga, untuk papa mama, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk orang tua. Puji Tuhan. Karena kemudian keluarganya akan kuat, akan terpagari dengan sangat baik. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang sudah lama ikut Tuhan, pasti dengan sendirinya keluarganya akan kuat dan diberkati. Tunggu dulu, ada nggak seseorang di keluarga itu yang mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri, dalam hal ini keluarga? Ada nggak? Saya mau berkata di dalam kesempatan ini, kalau ada anak-anak muda remaja yang sedang menonton video ini, berhentilah engkau bersikap sebagai kanak-kanak. Bertumbuhlah dewasa di dalam Tuhan. Jangan terus membebani papa mama. Tapi mulailah engkau menjadi satu kontributor dalam keluargamu. Setidak-tidaknya engkau berdoa untuk kesehatan papa mama, untuk pekerjaan mereka. Dan kalian semua akan nikmati bagaimana keluargamu akan memiliki tembok yang kuat, akan bisa bertahan dalam keadaan yang sukar sekalipun. Ya, saya baca lagi ayat ini, Yehezkiel 22:30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, bicara tentang perlindungan, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudaraku, Yunus, dia seorang nabi, panggilannya jelas, jawabannya jelas, tugasnya jelas. Tetapi yang dia tidak punya adalah hati yang mengasihi Niniwe. Nyaris dia tidak berfungsi untuk Niniwe. Niniwe yang Tuhan sudah tentukan untuk dimusnahkan, membutuhkan seorang yang berdiri di antara Tuhan dengan Niniwe, yang mau untuk menyerukan berita pertobatan. Dan Yunus yang diutus, tetapi hatinya tidak sama dengan hatinya Tuhan. Untung, ya, di akhir ceritanya, entah dia terpaksa atau tidak, tetapi dia kemudian pergi ke Niniwe, dan kemudian dia memberitakan firman. Niniwe bertobat dan luput dari kemusnahan. Lot tinggal di Sodom sebagai orang benar, yang berduka cita hatinya melihat kejahatan Sodom dan Gomora. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa dia berfungsi di situ. Bahkan ketika Sodom dan Gomora harus dihancurkan, karena Lot adalah orang benar, maka dia saja dan keluarga yang diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Tetapi Sodom dan Gomora hancur, dimusnahkan oleh Tuhan. Lot tidak berfungsi sebagai pendoa syafaat bagi Sodom dan Gomora. Esther, nyaris dia tidak berfungsi untuk bangsanya. Karena dia ada di istana raja. Dia pikir dia aman. Tetapi Mordekai bilang, jangan dikira kamu aman. Kalau kemusnahan datang atas orang Yahudi, kamu juga akan musnah. Bersyukur kepada Tuhan, ya, Esther sadar, kedewasaannya muncul, dia mengambil tanggung jawab, dia puasa 3 hari, dia mencari cara untuk ketemu raja, dan seterusnya. Dan kita melihat keluputan terjadi bagi orang Yahudi. Lihat, satu orang Tuhan cari untuk berdiri di antara Tuhan dengan keluarga, dengan bangsa, dan keluputan bisa terjadi, saudaraku. Bisa mengerti sampai di sini? Haleluya, ya. Nah, apakah suatu hari Tuhan akan mengatakan ini kepada negara Indonesia? Bahwa Tuhan mencari seorang di Indonesia
yang mau mendirikan tembok dan mempertahankan negeri supaya kemusnahan jangan terjadi dan Tuhan tidak menemukan. Itulah tujuan saya menyampaikan renungan ini, agar Tuhan menemukan orang-orang yang tahu mengambil tanggung jawab untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa kita yang sedang mengalami cobaan ini. Saudaraku, bagaimana jika kita yang mengetahui rahasia ini, yaitu bahwa Tuhan hanya membutuhkan satu pendoa syafaat, apalagi kalau ada 100, apalagi kalau ada 1000 pendoa syafaat yang berseru kepada Tuhan untuk satu bangsa, dan keliputan itu akan terjadi. Kita yang tahu rahasia ini, apakah kita akan diam saja? Atau kita mau mulai mendedikasikan doa kita untuk keselamatan, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia tercintai. Haleluya, saudaraku. Karena Tuhan berjanji di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14-15, dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14-15, di sana dikatakan, dan umatku, bukan sembarang orang, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa umat Tuhan bisa memulihkan negeri. Doa umat Tuhan itu yang tembus sampai ke hadirat Tuhan. Kalau umat Tuhan membisu dan tidak berdoa, tidak mengambil tanggung jawabnya, maka celakalah negara di mana mereka hidup. Saudara bisa mengerti? Tidak dengan kebetulan Anda dan saya, Tuhan lahirkan, Tuhan tempatkan sebagai bangsa Indonesia. Salah satu yang Tuhan akan bertanya kepada kita, salah satu yang Tuhan akan evaluasi dalam kehidupan kita adalah, apakah selama kita menjadi warga negara Indonesia, kita berfungsi secara positif bagi bangsa ini. Kita memberkati bangsa ini. Melalui apa? Melalui doa syafaat kita. Sekarang kita mengerti, saudaraku, betapa pentingnya doa Anda dan saya bagi bangsa ini. Bangsa ini merindukan doa anak-anak Tuhan, meskipun mereka tidak tahu, karena rahasia ini ada di dalam Alkitab yang mengerti kita. Tetapi sejatinya, sesungguhnya, yang mereka butuhkan adalah doa anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mulai dengan penuh kesadaran, dengan penuh kedewasaan, meluangkan waktu untuk berdoa bagi negara kita, kemudian sesuatu pasti terjadi. Karena memang hukum firman-Nya begitu. Ya, siapa yang kita doakan? Presiden kita, wakil presiden, seluruh petinggi negara ini. Apa yang kita doakan? Agar Tuhan memberi mereka takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Sedangkan untuk membuat undang-undang, peraturan, mengambil tindakan ini, itu dibutuhkan hikmat. Dan kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan mereka wibawa, otoritas. Agar Tuhan menyertai kata-kata mereka, Tuhan menyertai perbuatan mereka. Saudaraku, mengatur 230 juta lebih rakyat Indonesia tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan memberikan wibawa kepada pemerintah, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kemudian semuanya akan bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, saudaraku, jadi betapa pentingnya doa kita, doa syafaat kita. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita berdoa? Ya, kita melihat petunjuknya di dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kitab Roma mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba-hamba Allah. Mereka ada di sana karena kehendak Tuhan untuk melakukan hukum. Kita diminta untuk berdoa bagi mereka, pemimpin negara kita, para petinggi, dan seterusnya. Nah, doa yang dimaksud bukan doa sambil lalu, seperti doa makan misalnya, tetapi dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18 ini adalah permohonan. Meminta dan memohon itu beda. Ya, kalau kita melihat anak kecil merengek-rengek kepada mamahnya minta dibelikan sesuatu, terus, itu namanya memohon. Berdoanya seperti itu. Bahkan ketika Roh Kudus menuntun roh kita untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, kemudian kita taat. Sebab sebenarnya kita juga tidak tahu apa yang harus kita doakan. Misalnya begini, apa urusan presiden hari ini? Kita nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Misalnya, Bapak Presiden kita sedang mengalami dilema, menghadapi banyak pertimbangan, dan dia harus mengambil keputusan yang tepat. Dan kalau keputusan itu sampai salah, akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kemudian anak-anak Tuhan berdoa, pada hari itu kebetulan Anda berdoa, dipimpin oleh Roh Kudus, entah bagaimana, Anda berdoa dengan begitu sungguh-sungguh untuk Bapak Presiden. Mungkin di dalam bahasa roh Anda berdoa, dan tanpa Anda sadari bahwa Anda sedang mendoakan dia dalam mengambil keputusan itu. Nanti di dalam kekekalan kita akan tahu bagaimana para pemimpin negara pengambil keputusan itu diberkati oleh doa-doa orang percaya. Dan termasuk doa Anda memberkati negara ini. Haleluya saudaraku, jangan menganggap remeh doa Anda. Doa kita sangat diperlukan. Doa kita sangat diperlukan, ya. Nah, kita membaca dalam firman Tuhan bahwa Raja Daud berseru memohon kepada Allah. Dia berteriak dengan sungguh-sungguh, suatu seruan yang tulus. Juga ketika Hana berdoa untuk minta seorang anak, dia mencurahkan jiwanya, isi hatinya di hadapan Tuhan begitu rupa. Ini yang namanya doa memohon. Bukan sambil lalu, tetapi dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda siap berdoa untuk bangsa kita secara demikian? Tuhan ingin menggunakan Anda dan saya dalam doa-doa yang mengubah keadaan. Mengubah keadaan keluarga, mengubah keadaan jemaat, mengubah keadaan kota di mana kita tinggal, mengubah keadaan negara. Mari kita baca di dalam kitab Yesaya 62 ayat yang ke-6. Ya, sebagai ayat yang terakhir. Yesaya 62 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Yang mengherankan adalah anak Tuhan yang ingin mengalami pertolongan dari Tuhan sementara mengalami banyak kesusahan dalam hidup, ngorok, kebanyakan tidur, terlalu tenang, satu ketenangan yang salah. Memang Tuhan memberikan kita damai sejahtera, tetapi itu setelah berdoa. Damai sejahtera tanpa doa itu seperti yang Tuhan kritik dalam ayat ini. Ada orang yang harusnya waspada, ada orang yang harusnya mengingatkan Tuhan akan janjinya, akan keadaannya, akan keadaan keluarganya, akan keadaan lingkungannya atau bangsanya, tetapi dia ternyata hanya tenang-tenang saja. Saudaraku, sekali lagi ini makanan bagi orang dewasa,
Orang dewasa itu mengerti tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab dengan tulus ikhlas. Termasuk ketika kita bicara ayat ini untuk keadaan bangsa kita yang sekarang ini sedang menghadapi kesusahan. Kita mau bawa dalam doa bangsa kita ini. Ada orang pakai kaos I love Indonesia. Ya, tulisannya besar-besar. NKRI harga mati. Bagus semuanya, tapi konkretnya apa? Doa untuk bangsa ini, bukti cintamu akan negara, akan bangsamu. Haleluya. Apakah kita siap menjadi pengintai di atas tembok untuk negara kita? Maksudnya, kita kalau baca koran, ya, kita lihat TV, kita melihat hal-hal yang tidak benar, kemudian kita berdoa, Tuhan ampuni. Ada praktek-praktek di dalam negara kami yang tidak benar sesuai firman-Mu. Atau kita sedang melihat, membaca, ada bencana di sana-sini, kemudian kita bawa dalam doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada banyak bencana di sana-sini, ada banyak korban, mungkin juga ada anak-anak Tuhan di sana, ada hamba-hamba Tuhan di sana yang mengalami keadaan ini. Saudaraku, seorang yang dewasa tidak tinggal tenang. Tetapi dia sebagai pengintai-pengintai di atas tembok siang dan malam. Dia peka akan apa yang ada di dalam keluarganya, akan apa yang ada di dalam gerejanya, di dalam kota tempat dia tinggal, juga di dalam negaranya. Saudaraku, tidak banyak orang yang seperti ini. Tapi kalau salah satunya adalah Anda, maka Anda memenuhi hasrat hati Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Di dalam negara manapun Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang dewasa yang mengambil perannya bagi kesejahteraan bangsanya. Kita mau berdoa bukan nanti setelah ada bencana, tetapi kita mau berdoa dan peka, bahkan kalaupun toh akan ada bencana, Tuhan meluputkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan membangkitkan roh doa syafaat di dalam kita, bagi bangsa kita. Dan semoga kita tidak hanya berdoa untuk bangsa kita, bahkan untuk semua umat manusia. Karena Tuhan mati untuk semua manusia. Tuhan bangkit juga untuk semua manusia. Tuhan sedang menunggu tuaian akhir zaman. Dan doa kita sangat penting untuk hal itu. Saudaraku, sebagai penutup, mengingat kembali bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, dan kita harus melakukan bagian kita dalam ketaatan akan firman-Nya. Dan salah satu yang sangat penting dari tanggung jawab kita sebagai jemaat anak-anak Tuhan yang dewasa adalah berdoa, berdoa, berdoa. Selamat berdoa dengan penuh urapan dan kuasa Allah. Doamu mengubah keadaan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pewahyuan yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui renungan pada saat ini Tuhan, kami tahu dari firman-Mu betapa pentingnya posisi dan peran anak-anak Tuhan, terutama mereka yang dewasa, anak-anak Tuhan yang mengerti akan tanggung jawabnya, anak-anak Tuhan yang mengambil tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran dan tulus ikhlas bagi suatu keluarga, bagi suatu gereja, bagi suatu bangsa, bahwa doa orang-orang benar, doa anak-anak Tuhan di dalam satu bangsa akan bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Bahkan kalau yang buruk itu sudah terjadi, akan bisa tuh memulihkan. Engkau berkenan untuk memulihkan satu bangsa. Tuhan, oleh karena ada doa yang dipanjatkan, mari Tuhan hamba-Mu berdoa agar Engkau membangkitkan di dalam kami roh doa syafaat sebagaimana yang Kau kehendaki, agar kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi
kami boleh memberkati Tuhan orang lain. Kami memberkati keluarga, memberkati jemaat, memberkati bangsa dan negara kami. Bukan kebetulan Tuhan kami terlahir sebagai bangsa Indonesia. Dan kami mencintai bangsa ini Tuhan. Maka kami berdoa untuk bangsa ini sebagai wujud cinta kami akan bangsa ini. Agar Tuhan menolong Tuhan bangsa ini. Mari Tuhan Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh petinggi negara ini, seluruh aparat di semua bidang, di semua tingkat dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke RT. Tuhan, mari Engkau memberikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Engkau memberikan kepada mereka hikmat yang dari sorga. Engkau memberikan mereka urapan kuasa otoritas yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang semakin sejahtera, bangsa yang boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah yang benar, bangsa yang boleh diselamatkan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pribadi-pribadi yang dewasa yang boleh mengambil peran dalam hal ini. Mereka Tuhan menjadi alat-alat Tuhan yang sangat penting bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini hidup dan terus hidup dalam kehidupan kami dan menggerakkan kami Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi yang ada, berkati setiap pernikahan, berkati setiap rumah tangga keluarga, berkati Tuhan sidang jemaat di GPD Polonia ini, memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal, memberkati bangsa Indonesia, negara yang kami cintai ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami, dan kami mengucap syukur bersama-sama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.